Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang positif mengenai PP Coin. Tentunya kalian lagi bingungan, sedih, stres, kalau tenang. Ini adalah masih game, belum usai. Masalah perang nanti juga akan selesai ya. Yang mana dulu juga sering perang, nyatanya kripto juga tidak scam. Oke, tetap kalian Dior yang saya sampaikan, menurut yang saya tahu, kalian riset mandiri lagi. Bermain kripto sangat berbahaya, berisiko tinggi, bisa kaya mendadak, bisa habis-habisan mendadak. Saya tidak ngajak-ngajak jual beli koin. Saya hanya mereview sebatas yang saya tahu, keputusan ada di tangan Anda. Oke? Akan langsung saya bahas mengenai PP, betul-betul koin yang dikerumuni paus sampai paus megang 46% dari total keseluruhan pasokan. Artinya paus sangat mencintai PP ya, tapi tidak dipegang semuanya, itu bahaya. Termasuk masih banyak retail, paus megang 46%, retail 54%. Jadi imbang, draw ya. Dan di sini langsung saya akan sampaikan, Elon Musk itu kan punya banyak yang bosnya Dogecoin ya, tapi dia dalam 24 jam terakhir ini memosting PP. Banyak yang memprediksi dan postingan X dia mempunyai PP yang cukup lumayan karena Elon termasuk paus. Jadi PP ini dari kalangan retail terbawah sampai sekelas presiden mempunyai PP, dan bahkan institusi, bahkan BlackRock. Kita tidak perlu takut dalam bermain kripto, sudah terbiasa seperti ini. Justru dalam penurunan kondisi seperti ini, waktunya kita akumulasi karena pemangkasan suku bunga juga belum terjadi. Banyak rumor. Fed sendiri sudah memberikan info untuk pemangkasan 2-3 kali, tapi kemarin dimulai Juni gagal. Ini masih ada bulan September dan akhir tahun. Itu juga akan mendorong daripada harga. Kalau sekarang dipangkas juga cerdas juga, kalau kondisinya lagi acak kadut, berkutakan perang juga percuma ya. Jadi nanti setelah perang mereda, September baru dipangkas, itu mungkin akan terjadi pemompaan ataupun efek ketapel yang membuat kripto makin menggila tiada tara. Mudah-mudahan seperti itu ya. Langsung saya bahas, ini ada si Elon yang memosting PP tahun 2024. Pas Elon memosting PP bulan 11 meledak sampai ATH baru di harga 043. Dan ini memosting kembali, bukan PP kekeus ya, ngeus tapi ini adalah PP yang kita punya bertopi merah. Kita harus semangat. Yang mana BTC Dominion juga masih di atas, kita harus santai nunggu dam juga BTCD. Dan di Altcoin Dominion juga di bottom yang kuat 25%, nanti juga mantul ke atas. Kita sabar, kita harus perlu sampai akhir tahun. Mudah-mudahan perang cepat usai dan di bulan depan sudah naik ya. Dengan perang yang lagi terjadi, rumor kemarin yang lagi geger bahwa AS menyetujui serangan Israel akan membantu ke Iran. Akan tetapi menunggu waktu sampai 2 minggu keputusannya. Ini kalau begini saya pikir namanya bendera putih secara halus gitu. Yang sudah juga mengenai tarif dagang bubar, omongannya tidak bisa dijadikan patokan, kecuali kalau ada yang namanya darurat perang. Kok nunggu 2 minggu itu, apakah nggak keburu mati kan begitu ya. Jadi saya pastikan nggak akan terjadilah yang namanya menyetujui. Trump akan berhadapan dengan Rusia, ngeri. Si Xi Jinping Cina, Korea Utara siap hantamkan rudal nuklirnya ke AS, ngeri juga AS. Saya rasa mending Trump ini mending main koin micin gitu menurut saya ya. Kalau kondisi darurat kok nunggu
12 hari, nunggu 2 minggu. Kalau orang kecelakaan mau ke rumah sakit gitu ya, nanti ya kita berunding dulu nunggu 2 minggu ya keburu mati. Ya sama dengan perang ini, makanya nggak usah mikirin kata-kata Trump, memang nggak bisa dijadikan patokan. Biasanya itu mensela-mensela, paling-paling nanti 2 minggu, tahu-tahu ya 2 minggu sudah bubar perangnya, udah pada mati semua. Ya santai ya. Langsung kita bahas mengenai daripada Elon Musk ini yang memosting koin PP, mudah-mudahan menjadi terbang tinggi ya. Elon Musk picu aksi singkat PP dengan postingan meme koin PP. Wah, meme PP terbaru, Elon Musk menyebutkan kenaikan harga hingga 3%. Ini turun juga nggak begitu banyak, nggak paling sekitar 2%, nggak perlu takut ya. Kemudian meme masa lalu, Elon Musk mempengaruhi PP, tetapi tidak pernah membahasnya secara terbuka seperti yang dilakukan terhadap Dogecoin. PP tetap turun sepanjang bulan ini dengan tekanan makroekonomi dan geopolitik global yang memang lagi perang ya. PP mengalami kenaikan harga yang cepat pada hari Kamis setelah Elon Musk membagikan gambar kodok ikon yang sedang merokok, meloncat 3% kemarin. Sayang ya, karena ada perang jadinya turun kembali ya. Ini yang diposting Elon. Musk benar-benar memiliki PP. Ini bukan pertama kalinya Musk membuat PP melonjak. Pada akhir tahun 2024 ia sempat mengubah nama pengguna X-nya menjadi Kekeus Maximus. Itu waktu itu kan diubah, karena sebetulnya yang diposting itu kan waktu itu kan PP yang kita punya langsung naik tinggi 0,4 pada waktu 2024, langsung digeser ke Kekeus ya waktu itu. Tapi tetap PP kita yang naik ya. Harga PP tetap kita tenang dan aman lah ya, dengan ketidakpastian pasar ekonomi global ya, geopolitik global nanti tetap akan kembali normal lah. Saya rasa nggak perlu takut ya. Aduh, pagi-pagi kalau belum ngopi biasa kelepotan. Oke, ini juga kita perlu jelas juga kisah PP, nasib katak di kerajaan Tepi. Di era ketiga meme coin hanya sedikit yang bergema sekeras PP. Ini perlu kalian tahu. Waktu PP di era ketiga setelah Doge, kemudian Shiba, dan ini banyak yang memprediksi nanti di kuartal 3 ini baru pam kawan. Jadi bentar lagi lah ya, bulan Juli ya. Ini di era ketiga meme coin hanya sedikit nama yang bergema sekeras PP, itu dikit. Lahir dari keajaiban meme, namun didorong oleh manfaat nyata, PP tetap menjadi salah satu token yang paling banyak dipegang di Ethereum, sementara yang lain jatuh karena keserakaan atau menghilang dalam bayang-bayang. Pokoknya yang lain hancur semua, hanya satu tertinggal PP. Dan sekarang dengan APY staking yang melonjak hingga 164%, ini bukan lagi sekedar tentang meme coin, ini adalah tentang hasil. Yang mana PP ini termasuk gerakan nyata, bukan meme coin biasa. Ada substansi yang lebih gila ke depan dan akan bermasa panjang, bukan hanya kenaikan sesaat saja, tidak ya. Sampai Binance memiliki token yang banyak PP, artinya akan bermasa panjang kawan-kawan. Dengan kapitalisasi pasar 88,1 triliun, turun juga nggak banyak-banyak amat, 1,8% saja. Ya, ini yang sangat tidak bisa kalian remehkan, yang mana sampai 453 holder 13 hari ini, PP ini 13 hari ini, itu kenaikan 1000 holder dalam satu harinya. Ini tidak bisa dianggap
enteng. Ini suatu fundamental yang tidak bisa kalian ragukan. Sekarang 453.000 koma sekian. Wah, mantap ya. Ini holdernya naik terus dengan koin displasi dan sudah dilepas semua sama debtnya. Untuk invest long kita tentunya sangat aman. Dan paus menguasai sampai 46%. Kemarin hanya menjual sekitar 6,1 juta US dollar, ya 6,1 juta US dollar. Jadi tidak goyang banget lah, ya biasa ada yang jual beli. Dulu juga dalam Shiba juga kayak gitu, ya dibanting habis-habisan pada waktu itu ya. Jadi ngapain kita takut, tetap semangat, tetap yakin. Mana waktu sudah mepet, kuartal 3 di depan mata, dan untuk akhir tahun cuma tinggal nunggu sekitar 5 bulan lagi. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Kita akan lihat dulu rankingnya juga masih di situ-situ saja ya. Kita lihat peringkat-peringkat dulu dan nanti akan saya bahas TA sedikit untuk kalian. Sekarang ETH masih di 39,9, jadi nggak turun banget lah ya, masih ini 38 ya, hampir 39 jutaan. BTC hampir 1,7 miliar, turun cuma 0,97% dalam 7 hari, 1,2%, nggak banyak. Ethereum turun 3%-an ya, jadi nggak perlu bikin panik lah, perang juga ada selesainya. Shiba turun 4% dalam 1 minggu, 0,18 harganya ya. Kita harus sabar. Kemudian untuk PP juga masih di 28, rankingnya, kapitalisasinya 89 triliun, turun 9% dalam 1 minggu, dalam 24 jam 1,40%. Ya masih wajar di dalam bermain kripto untuk turun segitu tuh masih wajar. Saya kasih koin salah satu yang perlu kalian investasikan untuk akhir tahun, tinggal 5 bulan yang akan terbang dan tidak omong kosong, itu masuk di LTC salah satunya, yang selain meme coin. Nggak usah banyak-banyak jadi bingung nanti kalian. Keduanya Cardano ya, kemudian kalian bisa ngambil Uniswap. Uniswap itu koin decknya ETH yang konsisten, selalu ETH terbang maka Uniswap juga akan terbang karena decknya terpakai ya. Mana ini Uniswap, jadi kalian bisa masuk ke Uniswap ketika si ini apa namanya ETH terbang, Uniswap akan terbang lebih tinggi lagi bersama PP yang sudah begitu kawan. Jadi itu aja, Litecoin, Cardano sama Uniswap yang naik cepat dalam jangka pendek ketika bull run ini akhir tahun, itu jelas Uniswapnya. Kalau Cardano untuk long invest jangka panjang kawan, itu ya. Kita sedikit lihat TA nya ini sudah ya begini-begini aja, naik turun belum stabil karena kondisi perang juga. Tapi kalau melihat daripada yang namanya garis trendline ataupun apapun, ini sebetulnya memang trendline bendera jengking itu trendline bullish sebetulnya. Tapi karena trendline bullish ini kan bermain-main di sini itu sampai di bawahnya kita kan nggak tahu, mungkin turun lagi baru ke sana, tapi arahnya tetap ke sana. Dan semalam sebelum turun ke sini, ini udah saya sampaikan kalau di grup ini TP di harga sekian karena ini membentuk double top. Secara TA itu ini membentuk double top malam ya, pas di 017 itu ini pasti akan turun itu. Tapi yang untuk main long invest jangka panjang nggak usah khawatir. Ini kan terjadi di sini double top, jadi waktunya memang turun. Kemudian kalau kita lihat yang lebih
dalam lagi panjang. Sebetulnya ini memang membentuk bendera Martini Jengking ini memang arahnya memang secara TA itu semua mengarah bullish ya, mengarah bullish. Semua TA itu mengarah bullish kawan. Cuma memang gara-gara Israel ini jadi kacau balau, ini arahnya udah bullish ya. Apalagi kemarin saya sudah memprediksi tanggal 21 hari ini itu harusnya pump kalau kita melihat daripada awan Cikiwir itu harusnya pump karena di tem 4 kita lihat di tem 4 jam ini harusnya pump karena dia akan naik di merah turun di hijau, ini akan terobos di sini nih, harusnya akan terobos di sini seperti terobosan yang di sini ya. Ini kalau nggak ada perang ini akan ke sini, terobosannya akan ke sini pasti di sekitar tanggal 23 itu posisinya itu candle sudah di sini harusnya secara TA, akan tetapi TA kebenarannya kan 20-30% kalah dengan bomnya Israel ini ya. Kita tunggu saja, masa perang tidak selesai, nanti kalau sudah mati semua kan nggak ada yang perang ya. Memang Israel itu mati semua jadi nggak ada yang perang gitu ya. Tahu-tahu. Tapi lucu lagi, kemarin sempat mengancam Israel suruh menghentikan perang. Trump itu kalau nggak akan serang sama akan diserang sama AS. Itu kan lucu kemarin, gertaknya begitu, beritanya ramai kemarin, kalau nggak menghentikan akan diserang sama AS secara full katanya begitu. Tapi yang namanya Trump kan nggak bisa dijadikan patokan. Nah ini lagi nunggu sampai keputusan 2 minggu. Wong darurat kok 2 minggu itu apakah nggak keburu mati? Kalau kita membaca psikologi Trump artinya dia mundur secara halus. Kalau dia bilang katakan nggak jadi lanjut perangnya, mungkin dia malu, yang selama ini koar-koar gitu kan malu ya. Mungkin itu nanti pertimbangan kalau jelas si Trump maju akan jadi tumbalnya Israel ya. Waktu perang Ukraina saja itu sudah menjadi ajang yang sangat mantap. Kalau memang benar pihak Barat AS ingin serang Putin, kenapa nggak hancurkan Rusia dari Ukraina? Jelas itu dia mempertimbangkan risiko ruginya, untung ruginya ya. Nah ini kalau dilanjut si Trump jelas akan bonyok ya, akan diserang lebih besar lagi daripada Rusia karena ini negara yang berdaulat. Di situ ada yang sekutunya sangat banyak, Rusia, termasuk Pakistan sudah siap juga, Cina, juga dari Korea Utara. Saya rasa merinding juga AS. Tidak akan lama lah. Kalau kita melihat daripada tahun 2023 apa kemarin ya, waktu perang Ukraina itu juga gegernya akan kiamat, perang dunia ketiga, ada nuklir, sama aja. Nyatanya kagak, mereka masih doyan uang, masih doyan perempuan, kecuali dia sudah betul-betul nggak ingin hidup ya. Saya rasa ya gertakan-gertakan saja. Dia orang cerdas, orang pintar, nggak sembarangan meluncurkan nuklir ya, mau bunuh diri kan begitu. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi menjelang siang ini. Tetap semangat, tetap yakin PP nggak akan kemana-mana ya. Di sini ada Mbah Elon ya yang memosting PP lagi di Twitternya ya. Tetap semangat, tetap yakin, ini game belum selesai ya. Kita termasuk untuk pembelajaran kita dalam dunia kripto sangat berbahaya, berisiko tinggi, ada sangat sensitif ketika ada gejolak geopolitik global, perang. Kita harus tahu, orang-orang pemula harus sabar. Selagi kita pegang whole koin-koin yang bagus seperti BTC, ETH, BNB, PP, saya rasa nggak soal dan tidak pernah adanya perang ataupun geopolitik global secara ekonomi ataupun keamanan kawasan global. Crypto scam itu nggak ada. Nanti waktunya naik kembali. Mungkin itu aja yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP tetap paling di depan.